Bayangkan hidup di Indonesia tahun 1958, saat sebagian besar rakyat masih hidup dalam kemiskinan. Saat hanya 1 dari 3 orang yang bisa membaca dan menulis. Dan sebuah bangsa muda baru saja berdiri setelah merdeka. Inilah kisah negeri kami, negeri yang tua dalam cara hidupnya, namun masih sangat muda sebagai sebuah bangsa. Kami hidup seperti yang telah kami lakukan selama berabad-abad, bekerja di sawah, tinggal di desa-desa, menjalani hidup yang sederhana. Namun di kota-kota, keadaannya berbeda, padat, sesak, dan seringkali kekurangan pangan. Kebutuhan kami besar, masalah kami tidak kecil, tapi bangsa kami adalah bangsa yang baru lahir. Namaku Salim, aku seorang guru. Terkadang kami bahkan tidak punya ruang kelas dan terpaksa belajar di bawah langit terbuka. Murid-muridku datang dari berbagai latar belakang, Melayu, India, Tionghoa, Melanesia, dan campuran dari semuanya. Namun, satu hal yang pasti, kami semua adalah Indonesia. Seringkali aku memikirkan masa depan negeri ini saat berjalan pulang di sore hari, menyusuri jalanan yang teduh. Aku teringat masa lalu kami. Selama lebih dari 300 tahun, kami hidup di bawah kekuasaan Belanda. Negeri ini dulu dikenal sebagai Hindia Belanda. Mereka membangun kota-kota seperti kota di Eropa, dengan kanal-kanal, bangunan megah, dan sistem modern. Mereka mengatur perdagangan, menguasai jalur kereta api, mengendalikan komunikasi, dan mengambil kekayaan alam kami, timah, karet, teh, minyak. Kami bekerja, mereka mengatur. Namun, segalanya telah berubah. Setelah Perang Dunia Kedua, kami merdeka. Kini kami adalah Republik Indonesia. Kami memiliki presiden kami sendiri. Kami mengibarkan bendera kami sendiri, merah putih. Kami berterima kasih atas apa yang telah ditinggalkan. Namun kami percaya, tidak ada bangsa yang seharusnya menguasai bangsa lain. Aku tinggal di sebuah kampung di tengah kota yang padat. Sebagian orang kini menempati rumah-rumah yang dulu dihuni orang Belanda. Aku hidup bersama keluargaku, istriku, anak perempuanku, dan tetangga-tetangga yang penuh cerita. Kami semua memikirkan masa depan negeri ini. Namun, kami tidak selalu sepakat. Kami baru saja memiliki satu bahasa bersama, bahasa Indonesia. Surat kabar dan buku mulai ditulis dalam bahasa itu. Namun, di seluruh kepulauan, masih banyak bahasa yang digunakan, dan belum semua orang bisa membacanya. Hanya 1 dari 3 orang yang bisa membaca dan menulis. Kami membutuhkan sekolah, kami membutuhkan guru, ribuan jumlahnya, karena kami tahu masa depan hanya bisa dibangun melalui pendidikan. Bahkan orang dewasa pun masih harus belajar, karena di masa lalu kesempatan itu sangat terbatas. Kami juga membutuhkan keterampilan, sekolah kejuruan, agar kami bisa membuat sendiri apa yang selama ini harus kami beli dari luar. Karena saat ini, kami masih bergantung pada impor. Negeri kami terdiri dari ribuan pulau yang membentang di garis khatulistiwa. Dan di antara semua itu, Jawa menjadi pusat kehidupan. Pulau kecil, namun dihuni oleh sebagian besar penduduk, terlalu padat, terlalu penuh, menyerap terlalu banyak sumber daya. Ibu kota kami, Jakarta, berada di sana.
Dulu hanya 500.000 penduduk, kini telah menjadi jutaan. Becak memenuhi jalanan. Kanal-kanal digunakan untuk mandi dan mencuci. Kota ini hidup, namun penuh tekanan. Partai politik bermunculan, demonstrasi terjadi, spanduk-spanduk memenuhi jalanan. Namun, Jakarta bukanlah Indonesia. Indonesia adalah desa. Di sanalah kehidupan sebenarnya berlangsung, di lembah-lembah, di tepi pantai, di tanah yang subur dan basah oleh hujan. Lebih dari 3/4 rakyat adalah petani. Makanan kami sederhana, nasi, ikan, dan rempah-rempah. Keluarga kami dekat, bahkan seringkali seluruh desa adalah satu keluarga besar. Pagi hari, pria pergi ke sawah, perempuan bekerja, berbelanja, memasak, menenun. Hampir semua kebutuhan hidup dibuat sendiri. Dan di sanalah denyut nadi Indonesia tetap hidup. Di Pulau Jawa, jutaan hektare lahan ditanami padi. Padi adalah segalanya. Tanpa beras, hidup seakan berhenti. Petani menanam satu persatu dengan tangan. Pekerjaan yang berat, melelahkan. Namun, setelah berbulan-bulan, padi menguning. Dan saat panen tiba, sebuah doa kecil diucapkan. Tanah telah memberi, rakyat akan makan. Namun tidak semua cukup. Banyak yang kekurangan gizi karena terlalu bergantung pada beras. Maka mulai diperkenalkan kolam ikan, sumber protein baru, cara baru untuk bertahan hidup. Namun kenyataannya, banyak petani hidup dengan penghasilan yang sangat kecil, kurang dari $40 setahun. Di balik kesederhanaan itu, tersembunyi kekayaan alam yang luar biasa. Hutan menghasilkan karet, tanah menyimpan timah, dan jauh di dalam bumi ada minyak. Perusahaan asing datang, membawa teknologi dan membuka lapangan kerja. Dan perlahan, rakyat mulai belajar tentang mesin, tentang industri, tentang masa depan. Di desa, pohon kelapa tumbuh di mana-mana. Indonesia
menjadi salah satu pemasok terbesar minyak kelapa dunia. Di tempat lain, tebu dan teh tumbuh subur. Para pemetik teh bekerja sejak pagi, berjalan jauh, memetik daun satu persatu, dengan upah sekitar Rp5 sehari. Rakyat negeri ini memang masih miskin, namun mereka mulai sadar bahwa untuk maju, mereka harus belajar, karena hanya dengan pengetahuan, mereka bisa melawan kemiskinan, melawan penyakit, dan melawan ketakutan. Namun, Indonesia bukan hanya tentang bertahan hidup. Indonesia adalah budaya. Batik dibuat dengan tangan hingga ratusan jam lamanya. Seni yang rumit, indah, dan penuh makna. Agama menjadi bagian penting kehidupan. Islam menjadi keyakinan utama. Namun, tradisi Hindu tetap hidup di Bali. Di sana, upacara, tarian, dan warna menjadi bagian dari kehidupan. Anak-anak belajar menari sejak kecil. Gerakan mereka halus, penuh arti, dan memikat. Pertunjukan digelar hampir setiap malam, diiringi gamelan, menceritakan kisah tentang kebaikan dan kejahatan. Di tengah semua itu, Indonesia terus berubah. Jalan mulai dibangun, pesawat mulai terbang,
Gedung-gedung mulai berdiri, perlahan, namun pasti. Sebuah bangsa sedang dibentuk dari desa-desa yang sederhana, dari tangan-tangan yang bekerja, dari harapan yang tidak pernah padam. Inilah Indonesia, sebuah bangsa yang pernah dijajah, yang pernah jatuh, namun memilih untuk bangkit dan terus berjalan menuju masa depan.